Masih bersama dengan saya Surahman. Di dalam kesempatan kali ini saya akan mulai sebuah segmen tutorial baru, yaitu panduan SEO untuk pemula, di mana kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan optimalisasi website agar website tersebut lebih mudah diketemukan melalui pencarian di Google. Langkah demi langkah nanti kita akan pelajari bagaimana cara melakukan optimalisasi website atau melakukan SEO, di mana materi panduannya akan saya jadikan di dalam satu playlist, yaitu playlist panduan SEO. Nantinya Anda akan mempelajari langkah demi langkah cara untuk melakukan SEO. Di antaranya adalah cara kerja SEO, di mana nanti Anda akan mempelajari bagaimana cara kerja SEO tersebut sehingga Anda memiliki gambaran tentang bagaimana cara kerja SEO, sehingga Anda akan lebih mudah dalam melakukan optimalisasi terhadap website sehingga upaya SEO yang Anda lakukan bisa berhasil. Selanjutnya kita juga akan mempelajari terkait dengan fungsi title tag di dalam SEO, di mana kita akan mengupas fungsi title tag, penerapan title tag, dan bagaimana hasil dari penggunaan title tag tersebut di Google. Jika kita berbicara tentang title tag, maka kita juga akan berbicara tentang description tag. Kita tentunya akan membahas tentang description tag itu, termasuk juga dengan fungsi, penerapan, dan hasil di dalam mesin pencari Google. Selanjutnya pelajaran kita akan lanjutkan dengan mempelajari terkait kata kunci. Bagaimana kita menemukan kata kunci yang tepat, menggunakan kata kunci yang tepat sehingga upaya SEO yang kita lakukan bisa optimal dan berbuah hasil. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara untuk melakukan optimalisasi title tag dan juga optimalisasi description tag. Semua materi tersebut akan dapat Anda pelajari di dalam satu playlist. Namun tidak hanya sampai di situ, saya juga akan menambahkan pembahasan tentang artikel SEO, di mana artikel SEO ini sangat penting dalam penerapan SEO. Kita akan kupas hingga tuntas tentang artikel SEO, mulai dari fungsi, bagaimana membuat artikel SEO yang mudah diketemukan melalui pencarian sehingga nantinya website akan memiliki kata kunci yang bervariasi sehingga akan mampu menjaring audiens yang lebih luas lagi. Dan kemudian kita juga akan mempelajari satu hal yang tidak kalah penting, yaitu analisa dan perbaikan. Semua itu akan Anda pelajari secara gratis di dalam channel ini. Bagi yang tertarik, langsung saja silakan Anda masuk ke dalam playlistnya dan mulai mempelajarinya. Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita akan melanjutkan materi panduan SEO untuk pemula, di mana kita sekarang akan membahas tentang perbedaan Google Ads dengan SEO, di mana kita akan bahas itu terlebih dahulu agar kita memiliki pemahaman terkait dengan Google Ads dan pemahaman tentang SEO. Pertama-tama kita akan bahas tentang Google Ads, di mana Google Ads tersebut adalah merupakan jaringan periklanan milik Google, di mana Google Ads ini adalah merupakan sumber penghasilan terbesar dari Google, di mana salah satu jenis kampanye yang diberikan oleh Google Ads adalah jenis kampanye iklan pencarian Google. Terkait dengan bagaimana cara untuk menggunakan Google Ads, langkah demi langkahnya saya sudah berikan panduan lengkapnya di dalam playlist Google Ads. Anda bisa lihat di dalam channel Surahman Masterclass ini. Silakan Anda masuk ke dalam playlist dan Anda bisa mendapatkan panduan terkait dengan Google Ads, di mana untuk lebih jelasnya perbedaan Google Ads dan penerapan Google Ads di dalam mesin pencari dengan SEO itu seperti apa, kita langsung masuk dulu ke website Google. Nah, sebagai contoh seperti ini, saya sudah masuk ke dalam website Google. Saya menggunakan google.com dan kemudian saya menggunakan pencarian di sini, yaitu dengan kata kunci pencarian jual bunga. Dan ketika
di dalam kata kunci pencarian jual bunga ini, yang paling atas ini kita bisa lihat ada list dari website, dan kemudian di dalam list tersebut di atasnya di sebelah kiri ada label iklan. Nah, kalau yang ada bacaan iklan tersebut atau label iklan tersebut itu merupakan list yang datangnya dari pengiklan. Jadi ada pemilik website yang menggunakan Google Ads memasang iklan di Google Ads dengan jenis kampanye pencarian, dan kemudian iklannya membidik kata kunci jual bunga, dan kemudian iklannya tampil ketika ada orang cari kata kunci jual bunga, dan ini adalah iklan dari Google Ads. Dan kalau kita turun ke bawah, di bagian bawah ini juga ada nih, yang paling bawah ada beberapa list, yaitu 1, 2, 3 list yang juga ada label iklannya. Dan ketiga website ini juga memasang iklan di Google Ads. Dan salah satu keuntungannya kalau menggunakan Google Ads adalah kalau kita pasang iklannya cukup mahal, menggunakan bid yang cukup mahal, maka iklannya akan tampil di atas ini. Dan ini adalah harga iklan paling mahal, dan yang di bawah ini lebih murah nih ya, ini lebih murah. Dan itu adalah hasil pencarian dengan menggunakan iklan Google Ads. Lantas bagaimana dengan SEO? SEO sama aja sebetulnya, cuman SEO adanya di bawah iklan. Kalau yang ini adalah Google Maps ya, Google Maps yang berasal dari Google Business School. Nanti kita akan juga mempelajari tentang Google Business School di dalam materi SEO ini. Dan kemudian di bawah Google Maps ini, Google Business School ini baru ada SEO. Dan ini adalah SEO. Ini adalah website-website yang menerapkan SEO, dan ketika dicari dengan kata kunci jual bunga, maka websitenya keluar, di mana website-website ini membidik kata kunci jual bunga. Dan yang perlu Anda ketahui adalah kalau iklan dari Google Ads ini, kalau ada yang ngeklik, maka pemasang iklan akan dikenakan biaya per klik. Sementara kalau SEO tidak ada biayanya, SEO gratis. Dan kemudian kalau yang iklan ini, yang paling atas ini, websitenya bisa berubah-ubah mengikuti dari pemasang iklan dan juga harga pemasangan iklan. Jadi makin mahal, iklannya makin di atas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sementara kalau di SEO ini adalah 100% berdasarkan teknik. Jadi siapa yang tekniknya paling bagus, siapa yang membuat artikel SEO-nya paling bagus, siapa yang meramu meta title tag-nya, meta description tag-nya paling bagus, maka dia akan menempati urutan yang paling bagus juga. Oleh karenanya kemudian menjadi sangat penting ketika kita melakukan SEO untuk ada di dalam 10 besar. Yang dimaksud 10 besar ini halaman 1. Ini adalah 10 besar, karena kalau di 10 besar ini kemungkinan untuk dikliknya masih sangat tinggi. Meskipun ada iklan, namun tetap saja akan ada orang yang mengklik list-list yang berasal dari SEO ini, dimana ini adalah disebut sebagai SEO natural atau list natural. Dan kemudian maksimal setidaknya sejelek-jeleknya kita harus menempati top 20 atau 20 besar, yaitu ada di halaman 2. Di halaman 1 ini adalah 10 besar, dan kalau di halaman 2 ini adalah 20 besar. Dan kalau lebih dari halaman 2 atau lebih dari 20 besar agak sulit untuk mendapatkan traffic atau mendapatkan pengunjung, karena biasanya orang hanya menelusuri sampai halaman 2 sini dan kemudian orang cari kata kunci yang baru. Oleh karenanya pastikan nanti Anda harus memilih kata kunci yang tepat agar Anda bisa menempati urutan top 10 atau top 20, sehingga nantinya bisnis Anda bisa diketemukan melalui pencarian di Google dengan membidik kata kunci tertentu. Dan untuk itu nantinya kita akan pelajari langkah demi langkah sehingga nantinya website lebih mudah diketemukan melalui pencarian Google. Lantas kemudian akan timbul pertanyaan, mana yang lebih baik, menggunakan Google Ads atau melakukan SEO? Kita akan bahas itu.
Menurut saya kedua-duanya baik. Jadi Google Ads ataupun SEO, kedua-duanya harus dikuasai oleh internet marketer atau pemilik bisnis online atau pemilik website. Jadi pemilik website itu agar websitenya bisa lebih mudah diketemukan melalui pencarian Google dan juga bisa mendapatkan pelanggan sehingga bisa meningkatkan penjualan, juga harus mempelajari Google Ads dan juga mempelajari SEO, di mana pemasar digital sekarang ini harus juga bisa Google Ads, harus juga bisa SEO. Di mana nantinya penerapannya adalah kalau SEO itu untuk jangka panjang, karena SEO itu membutuhkan waktu. Tidak bisa sekarang kita melakukan SEO, kita melakukan optimalisasi dan besok ada hasilnya, tidak bisa demikian. Paling nggak butuh waktu 2-3 bulan atau bahkan lebih, tergantung dari kata kunci yang dipilih, baru kemudian nanti bisa mendapatkan hasil. Dan itu juga dalam 2 atau 3 bulan atau lebih itu pemilik website harus terus melakukan optimalisasi, membuat artikel dan lain sebagainya. Nanti langkah-langkahnya akan saya berikan di dalam panduan ini. Dan kemudian untuk Google Ads, kalau Anda sudah memasang iklan dan kemudian dana iklannya sudah ada, maka iklannya akan langsung tampil. Dan biasanya kalau saya pribadi, saya menggunakan Google Ads untuk melakukan promosi-promosi di waktu-waktu tertentu, misalkan memberikan promo tahun baru dan kemudian atau memberikan promo-promo tertentu di tengah bulan, misalkan untuk event 17 Agustusan saya berikan promo di situ, dan saya melakukan kampanye dengan memasang iklan di Google Ads. Sementara untuk SEO saya melakukannya harian, untuk promosi harian. Jadi dengan cara itu saya bisa terus mendapatkan pelanggan dari pencarian Google, baik itu dengan menggunakan SEO ataupun dengan menggunakan Google Ads. Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita masih akan melanjutkan segmen panduan SEO untuk pemula. Di mana sekarang kita akan membahas tentang title tag, di mana title tag ini adalah merupakan metadata yang digunakan sebagai indikator oleh mesin pencari untuk menentukan konten dari website, dan kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam algoritma dari mesin pencari tersebut dan diolah sedemikian rupa sehingga kemudian nanti ditampilkan di dalam hasil pencarian. Dan kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana penerapan title tag di dalam mesin pencari Google. Namun sebelum sampai ke sana, title tag ini adalah merupakan metadata utama di dalam SEO. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana mengoptimalisasikan title tag ini di dalam website agar nantinya bisa bermanfaat untuk kebutuhan website dan websitenya bisa lebih mudah diketemukan di dalam pencarian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mesin pencari Google untuk melihat penerapan title tag di dalam pencarian Google. Dan sekarang saya sudah masuk di dalam google.com, pencarian google.com. Ini juga berlaku di dalam google.co.id atau di Google lainnya. Saya di sini menggunakan kata kunci pencarian hosting murah sebagai contoh. Ini kata kunci pencariannya hosting murah, dan kemudian akan ada list ya. List iklan ini asalnya dari Google Ads, kita sudah bahas. Sekarang kita langsung masuk ke dalam hasil pencarian SEO natural, di mana ada banyak di sini. Kita mulai dari sini, dan kalau kita lihat di salah satu hasil pencarian ini, yang manapun dan apapun kata kunci yang Anda cari, lihat aja di dalam hasil pencarian SEO, bukan hasil pencarian iklan. Dan di situ Anda akan mendapati kata yang berwarna biru paling atas di situ. Nah, itu adalah title tag. Dan jadi kenapa title tag ini menjadi sangat penting? Kalau kita lihat di sini kita menggunakan kata kunci pencarian hosting murah. Dan kemudian di dalam title tag itu Anda bisa lihat ada kata kunci yang digunakan, ada kalimat atau tulisan yang digunakan di dalam kata kunci yang digunakan. Contohnya misalkan di sini web hosting murah.
unlimited 9.000 per bulan. Dan di sini web hosting murah, ada kata-kata dari hosting murah. Dan kemudian kita lihat di bawahnya web hosting murah Indonesia unlimited. Web hosting murah juga mengandung kata kunci dari hosting murah. Begitu juga di bawahnya ID web hosting murah Indonesia cuma Rp 10.900. Di situ juga ada web hosting murah. Jadi hosting murah kita kata kunci pencariannya, dan kemudian website ini membidik kata kunci, sebetulnya kata kunci yang mereka bidik adalah web hosting murah. Namun kemudian ketika ada yang mencari hosting murah, menurut sistem dari algoritma pencarian di Google, dan Google mengidentifikasi bahwa hosting murah itu sama dengan web hosting murah. Jadi ditampilkanlah website yang menggunakan kata kunci web hosting murah, menerapkan kata kunci web hosting murah di dalam title tag-nya. Dan kemudian apa yang menjadikan algoritma Google tersebut memilih misalkan di sini Jagoan Hosting lebih tinggi dibandingkan Niaga Hoster, di mana ada banyak faktor untuk itu dan kita tidak bisa kontrol itu, namun kita bisa kontrol nantinya, yaitu bagaimana penyusunan konten, penyusunan title tag, penyusunan description tag, agar nantinya website kita agar teroptimalisasi dengan benar dan bisa masuk ke dalam urutan yang terbaik. Dan kita akan lihat bagaimana penerapan, kan kalau ini sekarang kita sudah bisa melihat penerapan title tag di dalam pencarian di Google ya, di mana title tagnya ada ini ya, web hosting murah unlimited 9.000 per bulan, gratis domain bla 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 bla, web hosting murah Indonesia unlimited, gratis domain dan SSL bla 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 bla. Itu adalah penulisan dari title tagnya. Dan di situ di dalam penulisan itu, di dalam title tag itu ada kata kunci yang digunakan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam optimalisasi dari title tag. Yang paling penting Anda sudah tahu penerapan title tag di dalam pencarian di Google. Karenanya Anda tahu dan Anda paham sekarang kenapa title tag itu menjadi metadata utama yang sangat penting dalam melakukan SEO. Sekarang kita masuk ke dalam salah satu website, misalkan di sini kita masuk aja ke ID web host. Dan kita bisa lihat penerapan title tag di dalam website. Kalau tadinya penerapan title tag di dalam pencarian di Google, sekarang penerapan title tag di dalam website. Pertama-tama indikatornya kita bisa lihat yang paling atas ini. Oke, yang paling atas ini sekarang saya gunakan dua browser. Di atas ini kita lihat ID web hosting murah. Dan kemudian kalau kita lihat di sini sama tulisannya ID web hosting murah Indonesia cuma bla 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 bla. Kalau di sini kan kepotong ya. Tapi kalau Anda dekatkan di sini, ini kalau Anda dekatkan di sini ada tulisan nanti. Nah, tulisan itu yang ini, tulisan yang pop up ini adalah title tag secara lengkap yang digunakan oleh website. Nah, kalau ini kita melihat pengguna title tag di dalam mesin pencari Google, dan sekarang kita lihat nih title tagnya yang dipakai di sebuah website. Dan ini nanti kita bisa lihat sebagai indikator kalau Anda mau lihat pesaing Anda. Nah, pesaing Anda nih pakainya apa sih title tagnya? Kata kuncinya apa sih yang dibidik? Nah, Anda bisa dengan mudah lihat, masuk ke dalam websitenya dan lihat aja di atas ini dia pakai apa. Oke, isi tulisannya apa? Nah, di situ dia title tagnya. Dan kemudian kalau mau lebih lengkap kita bisa masuk ke sini. Yang titik 3 ini di Chrome, saya menggunakan Chrome. Kalau di Mozilla caranya lain lagi, namun cukup di Chrome aja. Dan kemudian kita masuk ke sini, dan kemudian kita masuk ke titik 3 ini ya, dan kemudian kita masuk ke menu fitur lainnya, dan kemudian kita masuk ke alat pengembang, klik. Dan kemudian kita masuk ke bagian sini dan kita ambil yang bagian head ini nih, kita buka, klik yang ada tanda panahnya, kita klik. Nah, dia terbuka dan kemudian Anda cari di sini tulisan title ya. Nah, di sini ada nih title ID web hosting murah Indonesia cuma 10.000. Sama dengan yang ada di
pencarian Google. Nah, itu adalah title tag. Anda sudah mengetahui bagaimana penerapan title tag di dalam mesin pencarian Google dan juga penerapan title tag di dalam website. Silakan Anda gunakan cara ini untuk melihat bagaimana pesaing Anda menuliskan metadatanya, dan nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi bagaimana mengoptimalkan title tag tersebut. Masih bersama dengan saya Surahman. Sekarang kita masih akan melanjutkan segmen panduan SEO untuk pemula, di mana sekarang kita akan mempelajari tentang description tag. Di dalam materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang title tag. Sekarang kita masuk ke description tag, di mana ini adalah sebuah metadata yang digunakan sebagai indikator penunjang bagi mesin pencari untuk menentukan konten dari website. Nanti kita juga akan melihat bagaimana penerapan description tag tersebut di dalam mesin pencari Google dan di dalam website. Description tag ini juga merupakan metadata penting yang harus juga dioptimalkan untuk menunjang tag title. Dan kita sekarang akan masuk ke dalam website Google, mesin pencari Google, untuk melihat bagaimana penerapan description tag tersebut di dalam pencarian Google. Sekarang kita masuk ke dalam google.com. Cara ini juga sama kayak di google.co.id, Google apapun sama saja. Sama seperti sebelumnya ketika kita membahas tentang title tag, kita menggunakan kata kunci pencarian yang sama, yaitu hosting murah. Dan kemudian di sini ada iklan dari Google Ads. Kita sudah bahas tentang itu. Kita langsung masuk aja ke dalam hasil pencarian SEO-nya. Dimana kalau sebelumnya yang biru-biru ini adalah title tag, dan sekarang yang di bawahnya ini yang hitam ini ya, ada di bold ini, ada teks yang di bold ini juga merupakan, atau dicetak tebal ini adalah merupakan dari description tag. Dimana kita lihat di sini kata kunci yang kita gunakan adalah hosting murah. Kita lihat di bagian title tagnya adalah web hosting murah ya. Kita sudah bahas itu, dan sekarang kita lihat di bagian descriptionnya. Dan di descriptionnya ada keterangan diskon 68%, unlimited web hosting paling murah se-Indonesia, unlimited bla 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 bla. Dan kemudian di situ ada kata kunci yang nyangkut, yaitu hosting paling murah. Itu adalah kata kunci yang digunakan, web hosting paling murah. Dan ini web hosting paling murah ini menunjang kata kunci utama yang dimasukkan di dalam title tag, yaitu web hosting murah. Dan kita lihat lagi ke dalam pencarian yang lain, misalkan di dalam sini ID web host, web hosting murah Indonesia, bla 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 bla. Kata kunci yang dicari adalah yang digunakan hosting murah. Dan kemudian kita lihat di descriptionnya adalah web hosting murah Indonesia terbaik, fitur terlengkap, bla 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 bla. Dan di sini ada cetak tebal atau di bold, itu adalah hosting murah. Jadi kata kunci yang dibidik web hosting murah mengikuti dari title tag. Title tagnya adalah web hosting murah Indonesia, bla 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 bla. Di sini juga web hosting murah Indonesia terbaik. Dan berikutnya seterusnya kurang lebih sama semuanya. Nah, cara kerjanya seperti itu, dan kita bisa lihat di sini itu adalah bagaimana penerapan dari description tag di dalam pencarian Google. Anda bisa lihat itu. Dan sekarang kita lanjut ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu penerapan di dalam websitenya. Kalau kita sudah lihat di dalam pencarian Google seperti itu penerapannya. Dan kita lihat ke websitenya, kita masuk ke dalam salah satu website. Di sini kita masuk ke ID web host, dan kemudian kalau title tagnya kita bisa lihat di paling atas ini ya, title tagnya kita bisa lihat paling atas ini. Sementara kalau descriptionnya kita tidak ada di sini nih. Nah, kita bisa lihat descriptionnya, kita masuk ke bintang 3 di sini, dan kemudian kita masuk ke dalam fitur lainnya. Dan kita masuk ke bagian alat pengembang, dan kemudian kita akan masuk ke dalam tab di sini. Kita ambil head, kita buka, dan kemudian di situ ada bacaan description. Nah, di situ descriptionnya adalah web hosting murah Indonesia terbaik, fitur
terlengkap bla 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 bla. Kita kembali lagi ke dalam pencarian di Google, sama web hosting murah Indonesia fitur terlengkap bla 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 bla. Nah, jadi sama nih. Jadi ini adalah penerapan dari description tag-nya di dalam website. Nah, sama seperti title tag sebelumnya, Anda bisa gunakan cara ini untuk melihat penggunaan metadata, yaitu title tag dan juga description tag di dalam website pesaing Anda. Jadi kita bisa mempelajari ini, dan kemudian nanti tentu saja setelah kita tahu bagaimana fungsi dari kedua metadata tersebut di Google dan juga di website, dan kemudian title tag-nya apa, description tag-nya apa, kita akan terapkan itu di dalam website. Tentu saja nanti kita harus melakukan serangkaian optimalisasi agar nantinya website yang kita optimalkan bisa naik juga di dalam pencarian. Kita tidak bisa copy paste begitu saja dari website pesaing. Kita harus menyusun konten sendiri. Materi selanjutnya kita akan pelajari langkah demi langkah sehingga nanti Anda bisa melakukan optimalisasi kedua metadata tersebut dengan sempurna. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO untuk pemula, di mana sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang kata kunci dan cara untuk melakukan riset kata kunci agar bisa digunakan di dalam SEO website. Namun sebelum kita masuk ke dalam cara riset kata kunci atau cara untuk menemukan kata kunci untuk kebutuhan SEO, terlebih dahulu kita akan bahas tentang definisi kata kunci. Kata kunci itu adalah kata, bisa berupa satu kata atau gabungan dari beberapa kata yang digunakan oleh pengguna mesin pencari Google untuk menemukan suatu informasi. Misalkan seperti ini contohnya, saya sedang ingin membeli bunga untuk kebutuhan tertentu, dan kemudian saya cari di Google untuk menemukan website yang menjual bunga atau toko bunga, dan kemudian di dalam website tersebut nanti saya akan mencari bunga-bunga yang saya butuhkan. Nah, untuk menemukan website tersebut saya masuk ke dalam Google, dan kemudian di mesin pencari Google saya masukkan kata kunci pencarian. Contohnya seperti ini, jual bunga itu adalah kata kunci pencarian, dan kemudian toko bunga itu adalah kata kunci pencarian karena hasilnya banyak kan ya, yang jual bunga atau toko bunga itu, sementara domisili saya ada di Jakarta Selatan, maka saya cari di Jakarta Selatan, maka kemudian saya ketik lagi jual bunga di Jakarta Selatan. Nah, itu adalah kata kunci. Dan kemudian di dalam SEO itu ada dua jenis kata kunci. Yang pertama adalah kata kunci global. Nah, kata kunci global ini adalah kata kunci umum yang digunakan untuk melakukan pencarian. Dimana dengan menggunakan kata kunci global ini kita akan mendapatkan hasil nanti kunjungan dari pencarian di Google. Kalau kita berhasil menempatkan kata kunci global ini di dalam pencarian di Google, maka akan mendapatkan kunjungan yang bagus. Jadi banyak yang mengunjungi karena banyak orang cari karena dia menggunakan kata kunci global. Namun kemudian kata kunci global ini sangat sulit digunakan karena persaingannya sudah terlalu besar, persaingannya terlalu banyak. Jadi sebagai website baru kita tidak bisa membidik kata kunci global. Yang saya maksud dengan kata kunci global adalah jual bunga, toko bunga, itu adalah kata kunci global. Oleh karenanya kita tidak bisa menggunakan kata kunci tersebut karena website kita masih baru nih, kecuali website yang sudah cukup lama, sudah kaya dengan artikel SEO, bisa mulai membidik kata kunci global seperti ini. Namun kalau untuk website yang masih baru, saran dari saya gunakan jenis kata kunci yang kedua, yaitu kata kunci tertarget. Di mana kata kunci tertarget ini adalah kata kunci khusus untuk menargetkan audiens tertentu, dan kemudian ini adalah kata kunci yang saya rekomendasikan untuk website-website baru yang sedang melakukan SEO. Kalau tadi kan kata kunci globalnya adalah jual bunga, itu kata kunci global, dan kemudian kata kunci spesifiknya adalah jual bunga di Jakarta Selatan.
Kira-kira kurang lebih seperti itu. Namun kita juga nanti harus melihat pesaingnya, jumlah pesaing antar kata kunci. Oleh karenanya kita perlu melakukan riset terlebih dahulu untuk menemukan kata kunci yang dimana pesaingnya tidak terlalu banyak. Bagaimana caranya? Sangat gampang, kita langsung masuk ke Google. Dan sekarang saya sudah masuk ke dalam Google. Saya menggunakan google.co.id di sini. Tadi kita sudah membahas kata kunci global. Kita ketikkan kata kunci global, misalkan jual bunga. Ini adalah kata kunci globalnya. Dan kemudian kita buka tab baru. Kita cari yang lebih spesifik, misalkan jual bunga murah. Ya, ini ada dia global. Dua suku kata, dan jual bunga murah ini juga sebetulnya masuk global juga, namun dia 3 suku kata. Dan kita lihat jumlah pesaingnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di bagian bawah sini ada sekitar 257 juta hasil, artinya ada sekitar 257 juta halaman website yang menggunakan kata kunci jual bunga murah. Dan kalau kita bandingkan dengan jual bunga, justru jual bunga yang global ini dia masih 83.500 ya. Jadi yang website yang menggunakan kata kunci ini, ternyata kata kunci jual bunga murah meskipun 3 suku kata lebih spesifik, namun persaingannya jauh lebih besar. Dan kita tidak bisa menggunakan kata kunci jual bunga murah ini, dan juga jual bunga ini juga tidak bisa kita gunakan. Maka kita cari alternatif lain, misalkan jual bunga di Jakarta Selatan misalkan ya. Kita enter dan kita lihat hasilnya adalah 21.900.000 halaman website yang menggunakan kata kunci ini. Kalau kita lihat perbandingan dengan jual bunga, dia 83.500. Dia jauh lebih sedikit ya. Jual bunga di Jakarta Selatan. Kemudian kita bisa lihat turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat persaingannya. Nah, persaingannya di sini menggunakan toko bunga ya. Dia rata-rata menggunakan toko bunga. Ini toko bunga, bukan jual bunga, toko bunga. Oke, kita ambil ke kata kunci toko bunga. Coba ya kita bandingin. Toko bunga, di sini kita lihat tadi pesaingnya ada toko bunga Cilandak Jakarta Selatan. Di sini toko bunga Jakarta Selatan. Oke, kita gunakan dulu toko bunga Jakarta Selatan. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini ada toko bunga Jakarta Selatan dan kita lihat 14.800.000. Dan kalau jual bunga di Jakarta Selatan 21.000. Berarti toko bunga di Jakarta Selatan lebih sedikit dan kita bisa pakai. Namun kemudian kita lihat lagi, misalkan lebih spesifik lagi, ini kan di Jakarta Selatan luas. Misalkan Anda domisilinya ada toko bunga Anda ada di Bintaro, coba kita lihat jual bunga toko bunga di Bintaro misalkan seperti ini ya. Bisa copy aja biar di Bintaro atau Bintaro aja ya. Kemudian di enter, kita lihat hasilnya 546.000 dan kemudian di sini adalah 14.800.000. Jadi yang toko bunga di Bintaro ini jauh lebih sedikit pesaingnya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah masuk, toko bunga Bintaro sudah masuk, baru kita bisa mulai membidik misalkan toko bunga Bintaro Jakarta Selatan. Ini untuk varian-variannya, nanti kita bisa membidik seperti ini, Jakarta Selatan misalkan seperti itu. Ini udah ada 2.150.000, artinya kan jumlah pesaingnya lebih banyak. Dan kemudian kita cari lagi yang lain nanti ya, bisa kita toko bunga murah Jakarta Selatan. Nanti kira-kira kurang lebih seperti itu, dikembangkan pelan-pelan.
Oke, enter. Kita kembangkan pelan-pelan. Di toko bunga murah Jakarta Selatan 16.400.000. Di sini 2.150.000. Toko bunga Bintaro Jakarta Selatan, toko bunga Bintaro 546.000. Nah, kita bisa mulai menggunakan kata kunci ini, dan kemudian nanti kita juga gunakan ini di artikel SEO, dikembangkan lagi, dan ini dikembangkan lagi, dan kita gunakan pintu masuknya adalah toko bunga Bintaro. Dan nanti kita akan pelajari cara menerapkan ini. Nah, itu adalah jumlah pesaing. Bagaimana dengan jumlah pencarian? Kita tidak bisa menggunakan Google untuk meriset jumlah pencarian, namun kita bisa menggunakan tool-tool SEO. Namun untuk basicnya saya berikan seperti ini juga sudah bisa digunakan, diaplikasikan. Jika Anda tepat mencari kata kunci seperti ini, maka nanti akan ada hasilnya meskipun Anda tidak tahu jumlah pencariannya, namun tetap ada hasilnya karena sudah ada 546.000 halaman website yang menggunakan kata kunci ini. Sudah pasti ada yang mencari. Namun kalau untuk detail, misalkan jumlah pencarian per bulan dan lain sebagainya, Anda bisa ikuti kursus SEO saya yang berbayar. Linknya saya sertakan di dalam deskripsi di video ini untuk bisa lebih lanjut lagi dalam mengeksplorasi kata kunci ini. Namun bagi Anda yang tidak punya dana untuk belajar SEO premium atau SEO berbayarnya, maka silakan gunakan cara ini. Cara ini juga cukup bisa dihandalkan untuk melakukan riset keywords, dan kemudian nanti kita akan lanjut lagi ke dalam pelajaran bagaimana cara menerapkan kata kunci ini ke title tag dan juga ke description tag. Kita akan ketemu lagi di dalam panduan SEO berikutnya. Sekarang kita akan melanjutkan panduan SEO untuk pemula, di mana di dalam materi sebelumnya kita sudah mempelajari cara untuk melakukan riset kata kunci dan menemukan kata kunci, dan di dalam kondisi ini kita sudah mengantongi kata kunci. Jadi kita sudah siap dengan kata kunci yang nantinya akan kita masukkan ke dalam title tag. Apa itu title tag dan bagaimana penerapan title tag di dalam pencarian di mesin pencari Google dan di dalam website, Anda lihat dulu ke dalam video cara kerja SEO, dimana di dalam video tersebut saya sudah bahas panjang lebar terkait dengan title tag ini. Dan ini adalah kode dari title tag, tentu saja Anda sudah tahu. Dan kemudian di dalam title tag ini diisi nanti dengan isi dari title tag. Tentu saja Anda sudah tahu juga bagaimana nanti dia bekerja di pencarian di Google dan juga di website, karena kita sudah bahas di dalam materi terkait dengan title tag ini. Sekarang kita lanjut ke dalam format penulisannya atau rumusan penulisannya, di mana rumusan penulisannya adalah kata kunci yang dibidik. Jadi kata kunci yang dibidik. Nah, untuk sampai di sini Anda sudah harus mengantongi kata kunci, oleh karenanya Anda sudah riset kata kunci sebelumnya. Kalau Anda belum riset, Anda lihat dulu, tonton video yang melakukan riset kata kunci, dan kemudian ditambah kalimat penyambung. Jadi kata kunci yang dibidik ditambah dengan kalimat penyambung. Sebagai contoh adalah kata kunci yang digunakan toko bunga Bintaro. Kenapa bisa sampai ke toko bunga Bintaro sebagai contoh kata kunci yang digunakan? Kita sudah bahas di dalam video cara untuk riset kata kunci. Dan kemudian itu adalah toko bunga Bintaro ini adalah kata kunci yang digunakan. Jadi kata kunci yang digunakan toko bunga Bintaro, dan kemudian penulisannya di dalam title tag adalah sebagai berikut ini contohnya. Kami toko bunga Bintaro jual bunga segar. Oke, kami ini adalah kalimat penyambung. Kalimat penyambungnya nggak ditaruh di belakang, tapi taruh di depan sebagai kata pembuka. Kami toko bunga Bintaro jual bunga segar. Dan di sini Anda perhatikan ada dua permainan kata kunci, yaitu toko bunga Bintaro, ya, toko bunga Bintaro dan jual bunga segar. Nah, jadi di situ ada dua kata kunci ya yang akan digunakan, toko bunga Bintaro dan jual bunga segar. Nah, dan kemudian digunakan kata penyambung kami sebagai pembuka. Oke, jadi di sini
penulisannya seperti itu. Jadi Anda tulis saja ada kata kunci, ada kalimat sambung, dan juga ditambahkan kata kunci yang masih terkaitan. Namun jangan diulang-ulang. Misalkan kami toko bunga Bintaro adalah toko bunga Bintaro, itu jangan, nanti itu bisa masuk ke spam. Jadi kita buat senatural mungkin, namun juga kita setup sedemikian rupa, kita tulis sedemikian rupa agar dia juga bisa kebaca di dalam algoritma pencarian di Google. Jadi nyaman untuk mata manusia ya, nyaman untuk mata manusia dan juga nyaman untuk mata mesin pencari Google. Ini adalah contoh pertama kami toko bunga Bintaro jual bunga segar. Ini adalah kata kunci nya toko bunga Bintaro, dan kemudian contoh kedua toko bunga Bintaro jual bunga segar, harga bunga terjangkau. Nah, itu adalah contoh kata kunci kedua, penulisan kata kunci kedua untuk kebutuhan title tag-nya. Jadi di sini kita langsung ke depan menggunakan kata kuncinya itu toko bunga Bintaro, dan kemudian disambung dengan jual bunga segar, sama seperti yang di atas ya. Cuman kalau di atas pakai kami, di sini langsung toko bunga Bintaro jual bunga segar, kasih koma sebagai kata penyambung. Nanti di sini harga bunga terjangkau. Jadi di sini ada 3 kata kunci, toko bunga Bintaro jual bunga segar, harga bunga, dan kemudian kalimat sambungannya adalah terjangkau. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini Anda harus Anda harus lihat di dalam hasil pencarian juga ya, persaingannya di website-website pesaing Anda seperti apa, bagaimana cara mereka menulisnya. Namun rata-rata format orang menulis dengan menggunakan 2 format ini. Nanti Anda lihat saja kira-kira yang formatnya condong ke arah mana, dan kemudian nanti Anda ikuti ke arah sana. Dan nanti di situ Anda akan belajar banyak terkait dengan penulisan kata kunci ini, sehingga penulisan kata kunci ini sangat berpengaruh juga untuk penempatan posisi. Jadi nanti tinggal Anda lihat. Yang terpenting adalah maksimal karakter untuk penulisan ini adalah 70 karakter, dan idealnya adalah 60 ya, 60 atau 65. Jadi tidak terlalu banyak juga. Masih ada sisa 5 gitu atau sisa 10. Nah, tinggal Anda pilih. Kalau saya pribadi, saya akan gunakan yang kami toko bunga Bintaro jual bunga segar, karena itu lebih singkat ya, itu lebih singkat, lebih to the point. Dan nanti untuk pelebarannya kita akan lebarkan, untuk variasinya kita akan variasikan di dalam artikel-artikel yang kita buat sedemikian rupa untuk kebutuhan SEO. Nanti kita akan publish di dalam artikel SEO. Nah, untuk artikel SEO-nya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, dan setelah ini kita juga akan membahas tentang bagaimana cara penulisan dari kata kunci ini ke dalam ya tag deskripsi SEO, dan kemudian nanti kita juga akan mempelajari cara untuk implementasinya title tag dan deskripsi tag ya, meta tag SEO ini kita akan pelajari juga bagaimana implementasinya ke dalam website WordPress dan juga website Joomla. Namun kita akan buat ke website WordPress dulu karena Joomla sekarang lagi masuk ke versi 4. Masih belum stabil. Nanti kalau sudah stabil saya akan buat panduan cara membuat website dengan Joomla, dan saya akan juga tambahkan materi panduan implementasi SEO ke dalam website Joomla. Masih bersama dengan saya Surahman. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO untuk pemula, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengisi tag description atau description tag SEO. Di mana pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari cara untuk mengisi title tag atau tag title untuk kebutuhan SEO. Sekarang giliran description tag. Dan bagi Anda yang belum tahu bagaimana fungsi dari description tag ini di dalam mesin pencari Google dan juga di dalam website, Anda bisa lihat dulu ke dalam video cara kerja SEO. Di situ saya sudah bahas panjang lebar terkait dengan cara kerja description tag ini, dimana sekarang ini kita lihat ini adalah kode dari description tag, dimana kodenya di sini ada nih description dan content, dan di sini yang setelah tanda petik ini isi dari description tag, di mana nanti kita akan isi ini dengan description tag ya,
untuk kebutuhan SEO. Tentu saja kalau Anda menggunakan website WordPress, Anda nggak perlu nanti mengetikkan kode-kode ini. Kita akan pelajari itu bagaimana implementasinya di dalam website SEO dan Joomla. Sekarang kita masuk dulu ke dalam rumusan penulisan atau formula penulisannya, dimana kita harus menulis description tag ini dengan kata-kata untuk melengkapi tag title atau title tag, ditambah dengan kata kunci baru. Sebagai contoh adalah kata kunci yang kita gunakan di dalam tag title adalah kata kuncinya adalah toko bunga Bintaro, sementara tag titlenya adalah kami toko bunga Bintaro jual bunga segar. Itu adalah yang diisi di dalam tag titlenya, di mana di situ ada dua kata kunci, toko bunga Bintaro dan jual bunga segar. Dan kemudian lantas penulisan di descriptionnya seperti apa? Penulisan di tag descriptionnya sangat gampang. Oke, kita tambahkan ada kata kunci untuk melengkapi dari tag title. Contohnya seperti ini. Kalau di tag titlenya adalah kami toko bunga segar Bintaro jual bunga segar, maka di description tagnya atau tag descriptionnya kita bisa tambahkan kata-kata seperti ini, butuh bunga segar. Nah, itu adalah kata kunci ya, butuh bunga segar, kasih tanda tanya, itu adalah kata kunci di bunga segarnya itu. Dan di sini butuh bunga segarnya itu kan belum ada di title tag, jadi merupakan satu frase baru, meskipun dia mengambil dari penguat dari bunga segar yang di atas sudah ada, maka kita tegaskan lagi kalau di sini adalah jualan bunga atau menyediakan bunga, dan salah satunya adalah bunga segar. Dan kemudian kami diulangi nih yang ada di title tag, kami toko bunga Bintaro jual bunga segar, dan ditambahkan kata penghubung baru, harga terjangkau atau harga bunga terjangkau, bisa seperti itu. Jadi kalau kata harga bunga terjangkau atau harga bunga murah di situ merupakan kata kunci baru. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Tentu saja Anda harus melihat nanti di dalam hasil pencarian bagaimana kompetitor Anda menuliskan tag description-nya atau description tag-nya ini, dan nanti silakan Anda lihat permainan-permainannya. Namun secara garis besar formulasi atau rumusannya seperti itu, yaitu kita lengkapi title tag-nya dengan kata-kata baru atau kalimat baru atau definisi baru, dan kemudian kita tambahkan juga kata kunci baru. Dalam contoh ini tag titlenya kami toko bunga Bintaro jual bunga segar, dan kemudian tag description-nya butuh bunga segar, kasih tanda tanya, itu merupakan frase baru yang tidak ada di title tag, meskipun lagi-lagi di situ ada kata kunci bunga segar. Dan kemudian kita ulangi yang ada di dalam tag title, pengulangan harus ada di situ, harus ada pengulangan yang ada di tag title. Dan kemudian nanti ditambahkan kata kunci baru atau kalimat baru atau kalimat penghubung baru atau kalimat penutup baru, yaitu contohnya di sini kami toko bunga Bintaro jual bunga segar, itu ada di tag title ya, itu adalah pengulangannya. Dan kemudian kita tambahkan harga terjangkau atau harga bunga murah, harga bunga terjangkau, dan seterusnya. Silakan Anda gunakan kata kunci lainnya terkait dengan kebutuhan dari website Anda sehingga nanti SEO-nya berhasil. Yang terpenting adalah jumlah maksimalnya adalah 160 karakter, idealnya adalah 150 atau 155 dikurangi 5 atau dikurangi 10 ya. Jadi kira-kira idealnya 150 atau 155. Dan yang terpenting Anda tidak mengulang-ulang sedemikian rupa banyak kata kunci di dalam tag description-nya. Sebagai contoh gini, ini kan toko bunga Bintaro, jadi tag description toko bunga Bintaro jual bunga di toko bunga Bintaro. Nah, itu udah nggak kena, itu nanti bisa kena spam. Jadi kita lagi-lagi sama seperti dengan yang ada di tag title atau di title tag, yaitu kita menuliskannya nyaman untuk mata manusia, bisa dimengerti untuk mata manusia, dan juga bisa dimengerti untuk mesin pencari, untuk algoritma mesin pencari. Demikian untuk cara penulisan, formulasi penulisan, rumusan penulisan,
tag description di dalam SEO, dan nanti kita akan lanjut lagi bagaimana cara mengimplementasinya ke dalam website WordPress, dan kemudian nanti akan kita juga tambahkan ke website Joomla, dan juga akan kita tambahkan terkait dengan cara melakukan evaluasi dari kata kunci, dan juga tentu saja kita akan mempelajari yang paling penting dalam SEO adalah artikel SEO. Masih bersama dengan saya Surahman. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO website, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk melakukan implementasi SEO ke dalam website berbasis coding. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajarinya, langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini. Berikut ini adalah sebuah website yang dibuat dengan coding HTML, di mana kita sekarang akan mempelajari cara implementasi SEO ke dalam website berbasis coding. Dalam contoh ini adalah HTML, namun apapun jenis website yang Anda buat, pemrogramannya baik itu menggunakan PHP, Java, Python dan lain sebagainya, implementasinya kurang lebih sama ya. Tinggal nanti Anda mainnya gimana, apa mau main statis atau mau main dinamis ya di meta tagnya, baik di title ataupun di deskripsinya. Di sini saya akan main statis ya karena website HTML. Dan kemudian selanjutnya di sini saya juga sudah ambil source-nya, kodenya ya. Kalau Anda lihat sebelumnya di sini dia titelnya masih default ya, new soft. Dan kita akan rubah nanti. Tentu saja kita masuk ke bagian codingnya dan kita buat di sini. Ketika kita mengcoding, kita buat tentu saja meta titelnya ya, tag description dan tag description dan tag titelnya. Kita bisa lihat di sini adalah ini kodenya untuk title dan ini untuk description. Oke, untuk title dia masih new shop, maka kita akan gunakan tag title yang sudah kita persiapkan sebelumnya ya. Saya sudah bahas ini bagaimana bisa mendapatkan tag title dari kata kunci toko bunga Bintaro ya. Kami toko bunga Bintaro, jual bunga segar. Kenapa bisa sampai ke sini? Sudah ada di video sebelumnya, jadi saya akan terapkan kata kunci ini. Dan kemudian cukup masukkan di tag title ini, dan seperti ini contohnya. Oke, nah ini jadi dia. Ini adalah title SEO-nya untuk website coding. Kita simpan dan selanjutnya kita preview. Di sini kita refresh lagi. Nah, dia berubah kan di sini ya, title tagnya di bagian bar ini berubah mengikuti dari tag title yang kita masukkan di sini, seperti yang sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Kalau Anda bingung sampai sini, silakan Anda lihat dulu ke materi-materi sebelumnya. Lihat aja di playlist dan pelajari secara urut. Nanti Anda bisa mendapatkan gambaran dan Anda bisa mengerti SEO. Semakin Anda mengerti permainan seperti ini, maka nanti makin sukses untuk melakukan optimalisasinya. Jadi websitenya jauh lebih mudah diketemukan di dalam pencarian Google. Selanjutnya kita masuk ke dalam description. Di sini deskripsinya juga sudah disiapkan dari materi yang sebelumnya ya. Lihat di playlist. Oke, kita gunakan description ini. Butuh bunga segar, kami toko bunga Bintaro, jual bunga segar, harga terjangkau. Kita kembali ke Notepad++. Di sini kita masukkan isi dari meta tag description-nya. Di sini sudah masuk ke sini. Kemudian kita simpan dulu dan selanjutnya kita refresh di sini. Dan di sini tentu saja tidak ketahuan. Kita masuk ke source ya, kita masuk ke more tool, kita masuk ke dalam developer mode. Kita ambil di bagian headingnya di sini. Nah, kita lihat di sini meta tag description-nya. Butuh bunga segar, kami toko bunga Bintaro, jual bunga segar, harga terjangkau. Dan kemudian tinggal dilakukan di halaman-halaman lainnya. Caranya sama seperti ini. Kalau semisal Anda main di website PHP atau website dinamis lainnya, maka di sini nih Anda bisa gunakan
yang diambil dari database. Jadi nanti kalau update itu gampang banget, dari update dari database-nya aja atau dari CMS-nya. Kalau ini kan statis ya, jadi kalau misalkan mau update ya ini diganti. Kalau misalkan halamannya punya banyak ya dilakukan satu persatu ya secara manual ya, karena ini kan HTML. Tapi kalau website dinamis, kita juga bisa gunakan format dinamis ya untuk tag title dan tag description-nya ini. Jadi dibuat aja di database, di CMS-nya dibuat. Jadi kalau misalkan bikin artikel ya di coding lagi di situ, dibikin untuk kebutuhan title tag dan title description-nya, tag title dan tag description-nya. Jadi nanti tinggal dimasukin di CMS-nya, jadi tidak perlu coding lagi, tidak perlu membuat secara statistik seperti ini. Jadi kalau mau diganti gampang ya. Anda yang ngerti PHP, yang ngerti Java dan sebagainya, tentu saja paham dengan apa yang saya maksud. Ini tinggal diambil aja nanti di sini nih ya, diambil aja di sini, dipanggil aja database-nya dan dimasukin ke sini. Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO untuk website. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengimplementasikan SEO ke dalam website berbasis WordPress. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajarinya, langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini. Pada materi sebelumnya Anda sudah mempelajari cara untuk melakukan implementasi SEO ke dalam website berbasis coding. Dalam contoh materi pelajarannya saya menggunakan coding HTML, namun bisa digunakan untuk coding apapun, PHP, Java, Python dan sebagainya. Dan sekarang kita lanjut ke dalam materi berikutnya, yaitu cara melakukan implementasi SEO ke dalam website berbasis WordPress. Ini adalah website WordPress-nya dan kita membutuhkan sebuah plugin. Untuk kebutuhan tersebut kita masuk ke bagian plugin di sini, tambah baru. Di dalam materi yang sekarang saya menggunakan plugin yang bernama Yoast SEO, dan masih banyak lagi plugin SEO lainnya. Nanti saya juga akan bahas ke plugin-plugin lain. Sekarang kita bahas dulu yang plugin Yoast SEO, karena Yoast SEO ini adalah yang paling umum digunakan untuk kebutuhan optimalisasi website WordPress. Dan Yoast SEO ini gratis dan fiturnya cukup lengkap dan cukup mumpuni untuk membantu dalam melakukan optimalisasi. Oke, kita masuk ke dalam sini, kita ketikkan aja Yoast SEO ke dalam pencariannya, kemudian enter. Dan selanjutnya kita masuk ke sini. Ini ada nih ya hasil pencarian Yoast SEO, klik install sekarang dan tunggu proses. Dan jika sudah, seperti biasa kita klik aktifkan. Dan Anda bisa lihat di sini Yoast SEO sudah ada. Sekarang kita masuk ke dalam halaman front page atau halaman home. Kita mulai dari halaman home. Untuk halaman formal lainnya seperti tentang kami, profile dan sebagainya, caranya sama. Kita mulai di home. Kemudian kita masuk ke bagian edit laman. Dan di sini ada kita bisa start configuration, start first time configuration atau skip. Kita gunakan aja start first time. Untuk ini saya lewatin aja ya, karena ini nggak begitu penting ya. Kita kembali lagi ke bagian home tadi ya. Oke, kita kembali ke home, kemudian edit laman. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut kalau memasang masang sitemap dan lain sebagainya. Oke, di sini saya menggunakan page builder ya, WP page builder. Namun apapun page builder yang Anda gunakan, yang penting masuk ke backend-nya di halaman yang mau dioptimalisasikan. Dalam contoh ini adalah halaman home. Dan kemudian Anda turun ke bawah, di sini ada tab ya, section tersendiri, tab tersendiri yang diperuntukkan untuk Yoast SEO. Di sini ada. Pertama-tama kita isi dulu di sini judul SEO. Judul SEO adalah title ya. Tag title kita masukkan ini, kami toko bunga Bintaro, jual bunga segar, dimana ini adalah title yang sudah kita siapkan sebelumnya. Sampai di sini, kenapa saya bisa sampai gunakan title ini ya, tag title ini ya, kita sudah bahas di dalam video-video sebelumnya.
Kalau Anda baru ketemu video ini, Anda lihat dulu ke dalam video-video sebelumnya dari awal, pelajari secara berurutan, nanti Anda bisa mengerti kenapa sampai ketemu kata kunci ini. Ketemu title tag ini ya. Dan kemudian deskripsi meta adalah tag description. Kita ambil yang sini, butuh bunga segar. Kami toko bunga Bintaro jual bunga segar harga terjangkau. Ya, kenapa sampai menggunakan ini juga kita sudah bahas di dalam video-video sebelumnya. Oke, dia sudah ada di sini. Ini masih bisa ditambahin kalau mau ya. Dia masih orange di sini ya. Kalau bisa sampai hijau seperti ini. Tapi kalau saya biasanya sih nggak jadi patokan. Yang paling penting ini formulasinya mengikuti formulasi ini. Saya juga sudah bahas di dalam video-video sebelumnya bagaimana formulasi ini semua bisa dikemas sedemikian rupa agar bisa lebih mudah nanti bisa jadi ketemukan. Formulasinya sudah saya bahas di dalam video sebelumnya. Dan kemudian di sini kita masukkan frasa kata kunci utama adalah kata kunci yang digunakan dalam contoh ini adalah toko bunga Bintaro. Oke, kita masukin aja di sini. Dan kemudian selanjutnya dia di sini indikatornya jadi warna orange ya. Tadinya kan sebelumnya merah ya indikatornya. Orange yang paling bagus dia berwarna hijau, tapi dia di sini tidak mungkin berwarna hijau karena kontennya tidak menunjang. Ini kita perbalui dulu. Yang saya maksud kontennya tidak menunjang karena ini pakai dummy tag nih, saya kasih sebentar lagi informasinya. Oke, kita masuk ke bagian tampilkan laman. Nah, ini kan dummy text nih ya. Nih, harusnya di sini ada tulisan nih di sini ya. Kami toko bunga Bintaro, jual bunga segar dan seterusnya. Ya, jadi di sini ada kata kunci ya, ada teks-teks yang mengandung kata kunci gitu. Jadi dia mengikuti dari permainan meta tag SEO dan meta tag description-nya. Oke, di sini ya contohnya. Oke. Kita ganti yang satu. Ini contoh aja ya, contoh aja. Kemudian selanjutnya kita simpan. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Di sini nanti juga tulisan di sininya ada permainan dari description dan lain sebagainya. Intinya di sini kontennya harus sesuai dengan kebutuhan dari kata kunci yang dibidik, kebutuhan dari meta tag title yang digunakan, kebutuhan dari meta tag description yang digunakan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti dia di sini warnanya bisa berubah jadi warna hijau. Dan kemudian kita kembali ke penggunaan tag title di sini. Kalau Anda lihat dia udah jalan ya. Kami toko bunga Bintaro jual bunga ya, sesuai dengan tag title yang kita masukkan di Yoast SEO-nya di sini. Nah, di sini ya. Dan kemudian kita masuk ke bagian description, kita lihat more tool, kita masuk ke dalam developer tool. Dan kita ambil di bagian headnya sini, kita lihat di bagian description-nya. Description, butuh bunga segar, kami toko bunga Bintaro, jual bunga segar, harga terjangkau. Seperti yang kita masukkan di sini. Oke, dan kemudian selanjutnya di sini di Yoast SEO itu ada informasi-informasi lainnya ya. Analisa di sini ya, tambahkan apa di sini sebenarnya ada ya. Dan Anda bisa ikuti ini sampai dia nilainya bagus, atau yang terpenting kalau saya sih nggak terlalu bergantung di indikator ini. Yang terpenting adalah saya menggunakan permainan ini nih, formulasi judul atau formulasi tag title-nya dan formulasi description-nya dan formulasi di bagian kontennya. Ini menjadi sangat penting karena itu kuncinya, dan dia nanti biasanya bisa jadi warna hijau kalau kita mainnya bagus tanpa kita harus mengutak-atik yang bagian ini nih ya, yang bagian-bagian ini. Jadi permainannya jadi ada 3 permainan, title ya, description dan konten. Oke, di konten ada H2, di sini ada H1 ya, di sini ada H1, ada H2. Nanti ini bisa dikasih juga kata kunci, misalkan jual bunga segar Bintaro atau apalah, intinya gitu ya.
Dan kemudian ini juga bisa dikasih butuh bunga segar, kami toko bunga segar Bintaro menyediakan aneka bunga segar kami, bunga segar pilihan dan sebagainya dan sebagainya. Konten menjadi sangat penting, apapun jenis website yang Anda gunakan, konten menjadi sangat penting, dan konten-konten ini yang akan membuat meta title dan meta description yang kita masukkan itu bisa berguna nanti di dalam pencarian di Google, sehingga ketika ada orang cari dengan menggunakan kata kunci tertentu yang kita gunakan di dalam title dan di dalam description, maka website kita bisa nyangkut dan bisa diketemukan dan orang bisa masuk ke dalam website. Masih bersama dengan saya Surahman. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO untuk pemula, di mana sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengkoneksikan website ke dalam Google Search Console, di mana Google Search Console ini akan sangat berguna bagi mereka yang melakukan SEO, karena kalau sudah dikoneksikan dengan website, kita nanti bisa melihat data penggunaan pencarian dari mesin pencari Google ke dalam website. Jadi kita bisa melihat kata kunci yang digunakan oleh orang untuk menemukan website kita. Dimana nanti di situ juga ada ketahuan data kata kunci yang belum masuk, ya, kata kunci yang sudah dicari namun posisinya masih jauh, dan kata kunci yang sudah masuk. Jadi kita bisa melakukan analisa dan kemudian dari data tersebut kita juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi nanti SEO-nya akan semakin bagus. Kita bisa membuat artikel-artikel SEO dengan menggunakan data dari hasil yang ada di dalam Google Search Console itu. Bagi Anda yang tertarik untuk mempelajarinya, langsung saja kita simak tutorial berikut ini. Terlebih dahulu kita masuk ke dalam mesin pencari Google, baik itu mesin pencari google.com ataupun google.co.id, sama aja. Dan kemudian di pencarian itu kita ketikkan kata kunci pencarian Google Search Console dan kita akan mendapatkan hasil pencarian. Kita klik aja di sini nih, Google Search Console. Namun sebelumnya pastikan Anda sudah login ke dalam Gmail, ya. Jadi untuk bisa menggunakan Google Search Console ini Anda harus login ke dalam Gmail Anda. Jadi harus punya akun Gmail. Dan kemudian kita masuk ke Google Search Console dan kemudian kita masuk aja ke sini nih, tombol mulai sekarang, klik. Dan Anda akan langsung diminta untuk memasukkan website, ya. Di sini ada dua pilihan, domain baru. Dimana di sini nanti kita akan memerlukan verifikasi DNS. Ini agak ribet ya untuk awam, ya. Untuk awam sebaiknya kita gunakan yang ini aja nih, ya, awalan URL. Kalau yang kita pakai yang ini nih, yang domain baru ini, karena kita nanti harus melakukan verifikasi melalui DNS, ya. DNS hosting agak ribet. Kalau untuk yang baru kita harus bongkar-bongkar hosting. Jadi kita langsung aja ke sini nih, yang paling gampang, dan kemudian masukin nama domainnya seperti ini. Oke. Anda bisa pakai subdomain ataupun domain utama, dan kemudian selanjutnya jika sudah, klik lanjutkan. Pastikan dia menggunakan HTTPS, ya. Kalau Anda install di sini pakai www, maka www-nya dimasukin, ya. Pastikan ini alamat lengkap dari website Anda, dari domain Anda, dan kemudian klik lanjutkan. Dan selanjutnya akan diminta untuk melakukan verifikasi kepemilikan. Ada beberapa cara di sini. Kita gunakan aja yang paling atas, yaitu menggunakan file HTML. Pertama-tama kita klik di sini nih, kita download dulu, download. Dan kemudian simpan aja di dalam komputer Anda. Oke, sampai downloadnya selesai, dan selanjutnya ini kita tutup aja nih, kita keluar aja, selesai aja, klik aja selesai. Kita bisa lihat properti kita udah ada di sini, dan kemudian selanjutnya kita masuk dulu ke dalam panel hosting, ya, masuk ke dalam panel hosting dan diupload ke root di sini. Dan kemudian setelah itu baru nanti kita akan lakukan verifikasi. Saya mau upload dulu.
Dan di sini saya sudah berhasil nih mengupload ya untuk file verifikasinya. Di sini saya sudah berhasil upload. Dan kemudian kita masuk lagi ke dalam Google Search Console, dan kemudian di bagian sini telusuri properti kita buka, dan kemudian kita masuk ke sini. Dan kemudian di sini akan ada keterangan berhasil diverifikasi. Kita tinggal klik saja di sini buka properti. Dan kemudian di sini sudah ada nih untuk websitenya sudah masuk ke dalam Google Search Console. Tinggal ditunggu aja nanti hasilnya, statistiknya akan masuk ke sini. Jadi tinggal ditunggu aja. Kalau ini situs baru, statistiknya mungkin agak lama ya, bisa 1 bulanan. Tapi kalau ini situs lama dan sudah mulai bisa diketemukan dalam pencarian di mesin pencari Google, kemungkinan akan cepat. Dan nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk membaca statistiknya. Dan sekarang kita akan mempelajari cara untuk membaca data statistik yang masuk, di mana ini adalah website yang sudah beberapa bulan. Dan kita akan melihat bagaimana SEO yang dilakukan, apakah sudah optimal atau masih kurang. Dan kita masuk aja ke performa di sini, dan kita masuk ke bagian laporan lengkap. Dan di sini secara default Google Search Console akan memasukkan 3 bulan terakhir. Kita bisa evaluasi 3 bulan terakhir seperti apa. Dan kita lihat di bagian query di sini. Di sini adalah kata kunci yang masuk ke dalam pencarian, dan di sini adalah kliknya, dan sini adalah tayangannya. Dalam contoh ini manfaat Promic, dia masuk ada tayangan ya, ada tayangan 12 kali. Dan kemudian ada klik 1 kali, dan kemudian Promic adalah ada tayangan 12 kali dan ada klik 1 kali. Dan kemudian untuk yang lainnya belum dapat klik tapi sudah nyangkut ya, sudah masuk di pencarian. Dan biasanya kalau yang seperti ini nih, kalau kliknya masih sedikit sini, biasanya pencariannya masih ada di halaman belakang gitu ya, belum ada di halaman depan atau di halaman pertama ya. Di top 10 masih ada, mungkin di top 20 atau top 30 biasanya kalau kliknya masih jarang seperti ini. Dan yang perlu kita lakukan adalah dalam melakukan perbaikan adalah memperbanyak kata kunci ya dengan topik manfaat Promic ini. Jadi kita gunakan kata kunci manfaat Promic ini ke dalam artikel. Jadi kita buat artikel-artikel yang membahas tentang manfaat Promic, di mana topik manfaat Promic ini sudah masuk ke dalam pencarian di Google, namun karena posisinya masih jauh, jadi dia cuma dapat 1 klik dan dapat 12 tayangan. Jadi agar dia dapat banyak lagi nih yang nyangkut, maka kita perlu perbanyak artikel-artikel yang membahas tentang manfaat Promic. Kata kuncinya atau keywordnya adalah manfaat Promic, dan tentu saja ini dia harus digunakan di dalam judul. Misalkan 10 manfaat Promic yang belum orang ketahui, 10 manfaat Promic untuk organ pencernaan, misalnya kurang lebih seperti itu. Jadi diperbanyak aja. Dan kemudian Promic adalah juga ini sudah nyangkut ya, sudah masuk, namun posisinya masih belum bagus, jadi perlu diperbanyak. Jadi dibahas terkait dengan topik-topik yang membahas Promic adalah gitu ya. Jadi Promic adalah probiotik alami bla 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 bla. Promic adalah probiotik sari buah bla 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 bla. Itu nanti judulnya bisa dibuat seperti itu dan dibahas. Kemudian selanjutnya yang lainnya juga sama seperti ini. Dan kemudian ini juga bisa dieksplor nih, jambu kristal untuk diabetes dikaitkan dengan Promic dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk ini dalam kurun waktu 3 bulan ya. Namun kalau untuk biasanya untuk melihat per bulannya, kita gunakan di sini per 28 hari. Jadi kita bisa tahu per bulannya seperti apa. Nah kalau per bulannya masih kosong-kosong seperti ini, berarti ini nggak bagus ya. Jadi kita harus perbanyak kata kunci yang udah masuk ini. Dan kemudian di sini bisa di next lagi. Nah ini juga ada banyak query. Jadi kita bisa mengambil dari pembahasan yang ada di dalam query ini. Kita bisa gunakan topik-topik yang ada di dalam query ini.
di dalam kata pencarian ini, karena ini sudah masuk ya, meskipun kliknya masih jauh ya, tayangannya juga masih kurang bagus, tapi di sini dia udah masuk. Maka yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak ini. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti di sini saya kembalikan ke 3 bulan dulu untuk contoh. Kalau misalkan di sini kliknya udah banyak, tayangannya udah banyak, dan kemudian yang perlu Anda lakukan adalah Anda menambah topik baru. Cara menambah topik barunya cari yang masih 00 ini ya. Yang masih kosong-kosong ini Anda cari ya. Misalkan cara membuat biang promik, misalkan contohnya seperti itu. Cara membuat biang promik yang belum banyak orang tahu gitu ya. Cara membuat biang promik dengan sari buah, misalkan seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Buat banyak topik, dan kemudian tapi jangan copy paste ya. Topik utama jangan copy paste, buat yang natural ya, buat yang original, dan kemudian di bawahnya boleh dicantumin produk dan lain sebagainya. Dan namun kemudian yang paling penting adalah topiknya diperbanyak ya, agar nanti bisa lebih tersebar lagi dan lebih banyak yang nyangkut di pencarian ya. Jadi hasilnya bisa bagus untuk meningkatkan sales dengan menggunakan SEO. Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO Google. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk membaca data pencarian berupa kata kunci yang digunakan oleh pengunjung website ketika mereka mencari suatu informasi di mesin pencari Google dan menemukan website kita. Kita akan menggunakan data yang ada di dalam Google Search Console. Jadi pastikan untuk tutorial ini Anda sudah mengkoneksikan website dengan Google Search Console. Bagi Anda yang belum mengkoneksikan website ke dalam Google Search Console, Anda pelajari dulu di dalam video tutorial yang saya sertakan linknya di dalam deskripsi video ini. Sekarang kita lanjut ke dalam Google Search Console. Sekarang kita sudah berada di dalam Google Search Console, dan kemudian silakan masuk ke dalam properties dari domain atau website yang sudah dikoneksikan. Dan kemudian kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita masuk ke bagian sini, Search Console Insight ya, klik di sini. Dan kemudian ini adalah ringkasan dari statistik selama 28 hari terakhir, di mana ini bukan data yang real, artinya bisa jadi jumlah kliknya yang masuk ke dalam website Anda lebih besar, namun secara umum ini adalah gambarannya, di mana contohnya di dalam ringkasan ini website telah mendapatkan 1010 klik, dan dalam hasil realnya sih bisa lebih banyak daripada jumlah ini. Dan ini minus 10%, artinya terjadi penurunan dari bulan kemarin, penurunan pencarian. Mungkin orang carinya juga berkurang, jumlah orang yang cari. Jadi dia minus 10%, nggak jadi masalah kalau minusnya masih 10% sih, masih bisa ditolerir. Kalau sudah sampai 30%, 40%, apa bahkan 50% itu udah kita harus melakukan introspeksi, apa yang salah, jangan-jangan kita nggak update artikel dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini cara membacanya, di mana kita gunakan di sini query yang paling sering ditelusuri, kita gunakan ini. Dan kemudian di sini adalah query, itu kata kunci ya, kata kunci yang digunakan oleh pencari informasi melalui mesin pencari Google untuk menemukan website. Sebagai contoh, kita masuk ke dalam google.co.id, dan kemudian kita gunakan ini contoh aja ya, kita paste ke sini. Dan ini ya websitenya, dan kita bisa lihat di sini dia 5 hasil teratas itu ya posisinya top 5 ya. Dan kemudian yang ini dapat 20 klik, lumayan, dan kemudian kalau diakumulasi lumayan ya, jadi totalnya adalah 1010 klik dalam 28 hari untuk website company profile sih, ini lumayan banget. Dan kemudian yang bagian 2 truk keren 5 ton, dapat 17 klik. Cuman dia di sini tidak ada hasil pencarian teratas nih, biasanya karena dia berada di urutan
6 atau 7 ke bawah atau bahkan urutan 10, urutannya kurang bagus ya, atau urutannya dia masih tidak stabil. Jadi kadang di atas, kadang di bawah, jadi masih dalam mencari posisi. Ini juga biasa disebut dengan namanya Google Dance ya, jadi masih mencari-cari posisi, tapi di sini dia sudah mendapatkan traffic. Dan kemudian Vocotruk di sini juga sudah dapat 5 teratas, dan kemudian selanjutnya ini dapat 13 klik, dapat 12 klik dan seterusnya. Dan kita bisa menganalisa ini ya, data-data seperti ini. Dan yang perlu Anda lakukan adalah contohnya seperti ini. Kalau Anda ada kata kunci seperti ini ya, yang hasilnya belum bagus nih, yang belum ada hasil teratas ini, maka ini kita perlu lihat lebih lanjut lagi. Ini sudah masuk ke dalam pencarian, cuman dia masih tidak stabil dan atau masih hasilnya masih di belakang gitu ya, masih di bawah 10 besar gitu, di bawah top 10. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah membuat artikel dengan based on kata kunci ini. Jadi diperbanyak artikel-artikel dengan based on kata kunci ini. Sebagai contoh, jual Skylife keren. Skylife keren murah, distributor Skylife keren, misalkan seperti itu ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Cari ya, model ini truk keren, cari aja dari sini. Kita lihat banyak sih, biasanya di bagian belakang-belakang itu nggak masuk ya. Nah, kita perlu lakukan perbaikan-perbaikan, meskipun di sini hasilnya udah ada, tapi dia belum dapat hasil 5 teratas ya. Dia masih ada di urutan 6, urutan 7, urutan 10 bahkan, atau jadi masih di halaman 2, halaman urutan 11, 12 dan seterusnya. Nah, jadi tugas kita adalah menaikkan ranking ini agar dia masuk ke dalam urutan 5 teratas ya. Nih, jadi 5 teratas. Caranya ya kita perbanyak lagi nih artikel tentang pembahasan tentang ini. Diperbanyak lagi, ditulis lagi artikelnya, dan kemudian nanti dilihat hasilnya. Jadi mudah ya untuk menganalisa ini untuk tren dalam 28 hari terakhir, terus dicari aja yang kurang bagus, dan itu cara mengevaluasinya untuk posisi website yang sudah berhasil diindeks dan sudah mendapatkan pencarian dari mesin pencari Google. Anda bisa lihat di sini ya datanya, dan kemudian dilakukan perbaikan. Dan kemudian untuk mengembangkan lagi Anda masuk ke dalam sekilas di sini ya. Kita masuk ke dalam laporan lengkap, dan kemudian kita gunakan 28 hari terakhir, atau bisa juga 3 bulan, nggak jadi masalah. Tapi kalau saya biasanya sih 28 hari terakhir, karena lebih dekat ya, dan kita akan bisa lebih cepat dalam mengevaluasi. Dan kemudian kita cari di sini nih, saya tambahin dulu deh jadi 50. Kita cari yang dia masih kosong nih. Nah, kalau satu-satuin satu atau masih kosong ya, atau yang masih sedikit deh, yang masih sedikit kayak gini, Buflip ya, misalkan itu mobil keren PLN, kalau kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, ini kata kunci masih bisa digarap nantinya ya, masih bisa digarap untuk kebutuhan artikel agar dia bisa naik lagi posisinya, dan hasil jumlah kliknya bisa lebih banyak lagi karena posisinya akan naik. Jadi kalau posisi naik, kliknya pasti akan banyak. Dan kuncinya adalah kita perbanyak artikel-artikel yang berkaitan dengan kata kunci ini. Ya, tadi kan ada yang di sebelumnya ada yang 5 ton keren 5 ton tuh belum masuk ya, karena dia kliknya masih sedikit. Di sini jumlah kliknya masih sedikit, ya tentu saja dia tidak masuk ke dalam top 5 atau 5 teratas. Dan kemudian yang selanjutnya yang masih 00 ini nih ya, ini kliknya masih 0 ini di tayangannya udah banyak ya, tuh udah banyak yang cari, tapi dia nggak nyangkut di sini. Ini banyak yang cari nih ya, tayangan banyak yang cari nih, cuman dia nggak nyangkut, nggak ada yang ngeklik. Biasanya kalau nggak ada yang ngeklik ini ya memang masih di belakang. Jadi kita cari kata kunci ini, dan kemudian dioptimalisasi lagi lewat artikel SEO, dibikin artikelnya lebih banyak lagi, dioptimalisasi lagi, dan variannya dikembangkan lagi agar dia nanti bisa mendapatkan klik, sehingga websitenya akan lebih banyak mendapatkan pengunjung. Kalau untuk website company profile seperti yang sudah saya bilang, kalau dalam 28 hari terakhir tadi dia dapat 1000 aja kayak gini, nggak usah 1500 aja, lewat 500 aja klik, itu udah bagus banget untuk website company profile.
Kalau untuk website-website produk, ya tentu saja memang harus ribuan ke atas karena kan produk banyak yang cari. Kalau untuk blog ya tentu aja kalau untuk blog harus 10 ribuan lagi ke atas dalam 28 hari terakhir ini. Jadi Anda ngelihatnya jangan berdasarkan jumlah gitu. Kalau berdasarkan jumlah ya untuk 1000 klik mah sedikit. Tapi jenis websitenya adalah company profile. Ya company profile sih untuk 28 hari 1000 klik itu udah bagus gitu. 500 klik udah bagus. Kalau 500 klik biasanya ntar dapat 700, dapat 800 aslinya gitu. Dan kemudian nanti dilihat lagi bagaimana responnya. Teleponnya bagaimana, kemudian yang ngechat WA bagaimana, emailnya bagaimana, itu kita evaluasi. Kalau misalkan kita dapat sebulan 500 atau bahkan 100 klik, tapi nggak ada yang telepon, nggak ada yang email, nggak ada yang WhatsApp, nah itu kita perlu lihat landing website-nya, kita perlu perbaiki website kita mungkin informasinya kurang, website kita mungkin untuk nomor teleponnya sulit dicari, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi kita perlu memperhatikan website kita juga bagaimana desainnya agar mudah dibaca, bagaimana manajemen menunya agar orang mudah menelusuri, copywritingnya terutama di bagian produk, di bagian layanan itu sangat penting. Dan juga kita mudah diberikan kemudahan bagi para pengunjung di dalam website itu nanti untuk menghubungi atau mengkontak informasi-informasi yang ada di website itu. Saya sarankan sebaiknya Anda gunakan floating chat WA, contohnya seperti ini. Seperti ini contohnya. Jadi ada floating chat WA dan kemudian halaman hubungi kaminya cukup jelas. Dan kemudian satu lagi di dalam artikelnya itu kita harus buat navigasi, menu navigasi menuju ke paket-paket yang sedang kita tawarkan. Ini kan contohnya artikel tentang jasa pembuatan website murah. Dan kemudian di sini ada paket-paketnya. Jadi orang bisa klik di sini, orang bisa klik ya di judul atas di sini, orang bisa klik ya seperti itu. Dan kemudian di sini ada nomor telepon, pastikan ada nomor teleponnya, ada cara kontak ya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ada banner untuk ke kontak us, ya kira-kira kurang lebih seperti itu. Ini ada informasi yang jelas. Kalau misalkan di website Anda di bagian footernya tidak ada informasi atau di bagian sidebarnya tidak ada informasi, maka Anda bisa masukkan di dalam artikel ini, itu diselip-selipin aja. Cara menghubungi bagaimana, telepon, kira-kira dikasih yang cukup jelas, informasi-informasi yang cukup jelas. Dan kemudian nanti kalau orang klik ke sini dia dapat langsung informasi jelas, paketnya apa, yang ditawarin apa, harga berapa, fiturnya apa aja, kira-kira kurang lebih seperti itu. Ada chat WA-nya. Dan silakan nanti Anda implementasikan lagi ke dalam website Anda. Yang terpenting adalah Anda sudah mendapatkan hasil pencarian dan kemudian nanti hasil pencarian itu dioptimalkan lagi ya. Yang belum dapat posisi 5 teratas dioptimalkan lagi. Dan kemudian selanjutnya untuk keyword-keyword yang masih pencariannya masih belum bagus, kita optimalkan lagi. Yang masih 0 tadi ya, di sini yang masih 0 tadi. Nah ini masih 0, masih 1, masih 2 seperti itu ya. Yang klik-kliknya belum bagus, terutama Anda cari yang bagian ini nih, terutama ya diutamakan yang tayangannya gede-gede, yang 40, nih ada 800. Cuman sayang dia 0. Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO untuk website ataupun SEO Google, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengindeks sebuah halaman website ataupun postingan artikel dari sebuah blog ataupun website ke Google, di mana secara otomatis ketika kita mempublikasikan sebuah informasi di dalam halaman website, baik itu dalam berbentuk halaman ataupun berbentuk artikel, maka secara otomatis Google akan melakukan pengindeksan, di mana Google akan mengirimkan robot
Yang dimaksud dengan pengindeksan ini adalah mengambil alamat URL tersebut dan dimasukkan ke dalam database Google, sehingga ketika ada orang yang mencari dengan menggunakan kata kunci tertentu, nanti sistem Google akan melakukan pencarian, dan ketika metadatanya sesuai, nanti website atau blog tersebut akan ditampilkan. Namun terkadang karena satu dan lain hal, karena banyaknya website dan kemudian sibuknya robot dari Google, terkadang sebuah halaman itu sampai lama, bisa berbulan-bulan, bahkan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan tidak kunjung diindeks. Jika sebuah halaman tidak diindeks, sudah barang tentu isi dari halaman tersebut, metadata dari halaman tersebut, metadata SEO-nya tidak bisa masuk ke dalam database Google, dan ketika orang cari tentu saja dia tidak akan ketemu. Dan kalau Anda memiliki kasus seperti itu, misalkan sudah buat artikel ataupun buat halaman, sudah dioptimalisasi sedemikian rupa, namun kan setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, ketika dites ternyata dia belum naik ke pencarian, bahkan tidak masuk ke dalam pencarian, datanya pun juga tidak masuk di dalam Google Search Console, maka kita bisa melakukan pengindeksan, ya, meminta Google untuk mengindeks halaman tersebut. Jadi ini namanya pengindeksan manual, kalau yang otomatis dilakukan oleh robot Google. Untuk kebutuhan tersebut, tentu saja website atau blog Anda sudah harus terkoneksi dengan Google Search Console. Kalau Anda belum tahu bagaimana mengkoneksikan blog atau website Anda dengan Google Search Console, saya berikan tutorialnya di dalam deskripsi video ini. Dan kemudian di dalam properti domain Anda, ya, pastikan domainnya adalah yang mau dicek pengindeksannya. Anda masuk ke bagian infeksi di sini, infeksi URL, klik. Dan kemudian akan ada form seperti ini. Anda ambil alamat URL-nya dari artikel ataupun postingan blog ataupun halaman, ya, di copy aja URL-nya, di copy secara lengkap, jangan sampai salah. Kemudian dipaste aja ke sini, dan selanjutnya ini, ya, sudah masuk di dalam sini, dan kemudian di enter. Dan kemudian di sini Anda akan bisa melihat URL tidak ada di Google. Artinya halaman ini tidak diindeks. Halaman yang tidak diindeks tidak dapat ditayangkan di Google, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh karenanya, untuk mempercepat proses pengindeksan agar halaman ini bisa masuk nanti ke dalam pencarian di Google, ya, setelah dioptimalisasi jadi bisa bersaing, maka yang perlu kita lakukan adalah klik di sini, ya, minta pengindeksan, klik, dan kemudian tunggu proses pengindeksan sampai selesai. Nanti ada keterangannya, silakan ditunggu prosesnya sampai selesai, jangan tutup browser. Dan ini sudah selesai pengindeksan, diminta URL telah ditambahkan ke antrian crawl prioritas, mengirimkan halaman beberapa kali tidak akan mengubah prioritas atau posisi antrian. Jadi Anda tidak, kalau udah statusnya udah gini, klik aja oke. Ya, dan kemudian akan ada informasi seperti ini, ya, pengindeksan diminta. Anda nggak perlu minta lagi sampai tunggu sampai 1 minggu atau beberapa minggu ke depan. Nanti dicek lagi di sini, ya, untuk melihat apakah halamannya sudah diindeks atau belum. Dan silakan lakukan itu untuk halaman atau postingan artikel Anda yang lainnya. Silakan dicek keberadaan indexingnya di dalam Google Search Console. Dengan cara ini kita bisa mempercepat proses pengindeksan sehingga halaman tersebut bisa lebih cepat lagi tampil di dalam pencarian Google. Meskipun Google sudah memiliki sistem otomatis, namun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena satu dan lain hal terkadang pengindeksan itu lambat, ya, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Jadi untuk mempercepatnya kita lakukan secara manual. Tentu saja kalau Anda memiliki artikel yang banyak, ini membutuhkan waktu, namun ya memang demikian SEO adanya, dia membutuhkan waktu dan kesabaran agar website bisa diketemukan melalui pencarian di mesin pencari Google.
Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan SEO website ataupun SEO Google, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk meminta pengindeksan ulang dari sebuah halaman website. Di mana ini biasanya terjadi ketika Anda sehabis meredesain konten dari sebuah website ataupun blog, terutama di bagian depannya. Ketika website Anda habis didesain dan kemudian layoutnya berganti dan isi informasinya berganti, maka Anda bisa meminta pengindeksan ulang, karena biasanya pengindeksan itu masih tampil di halaman yang lama, datanya ya, data informasinya di Google itu ada di halaman yang lama. Dan selain itu, selain Anda habis selesai meredesain sebuah website ataupun blog, pengindeksan ulang ini juga dibutuhkan ketika Anda sehabis merubah metadata atau meta tag SEO. Yang dimaksud meta tag atau metadata SEO adalah title, kemudian description ya, metadata title, metadata description. Dan ketika Anda habis merubah itu, maka Anda bisa meminta pengindeksan. Jadi karena halamannya sudah berubah ya, minta pengindeksan ulang. Oke, caranya gampang. Ambil aja halaman depan ya, karena ini contohnya ini adalah website yang habis di redesign ulang ya. Dan kemudian kita masuk ke bagian propertiesnya ya, pastikan nih properties domain yang akan diminta reindexing atau indexing ulang. Kemudian masuk ke inspeksi URL dan kemudian masukkan alamat website ataupun blognya di sini. Dan kemudian jika sudah enter, tunggu proses sampai pengecekan selesai. Dan di sini ada informasi kalau dia sudah diindeks, dan Anda bisa lihat halaman yang diindeks ini kapan ya, pada tanggal di sini ya. Nah, kalau misalkan tanggal indeksnya ini dilakukan sebelum perubahan desain atau perubahan optimalisasi, misalkan perubahannya dilakukan, ini kan crawl terakhir tanggal 5 Mei 2023 ya, dan kemudian terjadi perubahan desain di tanggal 7 ya, contohnya misalkan di tanggal 7 Anda melakukan redesign, kemudian atau di tanggal 7 atau di tanggal 8 Anda melakukan misalkan perubahan metadata, di mana sekarang contohnya adalah tanggal 13 Mei dan di sini tanggal 5 Mei. Jadi dari 5 ke 13 kan rentang waktunya jauh ya. Kemudian Anda melakukan pendesainan tanggal 7, tanggal 6, tanggal berapapun itu ya. Dan kemudian kalau itu terjadi, maka Anda bisa meminta pengindeksan ulang. Untuk minta pengindeksan ulang ya tinggal klik di sini aja, minta pengindeksan, klik, dan kemudian tunggu proses sampai selesai, dan kemudian nanti sistem akan melakukan reindexing. Dan pengindeksan ulang sudah berhasil, Anda cukup melakukan sekali aja, klik aja OK, dan di sini sudah ada tanda centang pengindeksan diminta. Udah, nggak usah dilakukan apapun, tunggu aja sampai beberapa minggu ya, seminggu atau beberapa minggu ke depan, dan nanti dilihat lagi crawlingnya tanggal berapa di situ ya. Dan kalau crawlingnya sudah lewat dari tanggal redesign, misalkan tadi ya tanggal redesign tanggal 7 Mei, dan kemudian dia di crawlingnya atau di reindex ulang tanggal 10 Mei misalkan, atau tanggal 15 Mei karena sekarang tanggal 13 diminta pengindeksan tanggal 13, dan tanggal 15 sudah berubah di sini datanya, berarti yang terbaru sudah masuk. Jadi perhatikan di tanggal sini ya, crawl terakhir nih tanggal berapa, jadi dibandingkan dengan tanggal Anda melakukan redesign atau optimalisasi ulang. Jadi kalau tanggalnya itu masih di bawah ya berarti perlu dilakukan reindeks ulang, tapi kalau tanggalnya sudah lewat dari tanggal Anda melakukan redesign atau melakukan melakukan optimalisasi ulang ya nggak usah. Jadi patokannya di sini ya, patokannya di tanggal.